Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 8, selamat bergabung lagi di SMP BPPI. Nah, kali ini Ibu akan mengajar IPA di kelas 8. Kalian akan ketemu lagi sama Ibu. Oke, di materi IPA kelas 8 ini sekarang di bab pertama ada di buku paket kalian, yaitu tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, sebelumnya kalian pernah ada yang main sepeda? Oke, IPA itu kan dibagi menjadi 3, ada fisika, kimia, dan biologi. Nah, gerak dalam IPA itu hanya dijelaskan 2, yaitu di dalam fisika dan biologi. Kalau gerak di dalam fisika itu contohnya ketika kalian sedang menaiki kendaraan, contohnya naik sepeda, ketika kalian naik motor, ketika kalian naik mobil. Nah, kalau bergerak dalam biologi itu kalian menggerakkan seluruh anggota tubuh kalian. Nah, itu contoh gerak dalam fisika dan biologi. Oke, kita akan bahas materi di bab pertama ini, gerak pada benda dulu ya. Sebelumnya coba nanti kalian perhatikan di layar berikut. Nah, di sini ada ya, gerak pada sebuah benda. Gerak pada sebuah benda ini dikatakan gerak adalah perubahan kedudukan posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Nah, berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada gerak lurus, yang kedua ada gerak melingkar, dan yang ketiga ada gerak parabola. Nah, di tingkat SMP kita hanya mempelajari satu saja, yaitu gerak lurus. Untuk gerak melingkar dan gerak parabola nanti akan kalian pelajari di jenjang SMA atau SMK. Oke. Kemudian coba nanti kalian perhatikan di sini ada contoh berdasarkan definisi dari gerak yang tadi Ibu sebutkan. Binatang mana yang bergerak dan binatang mana yang tidak bergerak. Di sini ada berbagai macam binatang. Coba kalian perhatikan berdasarkan definisi gerak ya. Nah, kalau sudah kalian perhatikan berdasarkan definisi gerak yang tadi Ibu sebutkan, binatang mana aja yang bergerak dan ada berapa, dan binatang mana saja yang tidak bergerak dan ada berapa. Oke, anak-anak, kembali lagi. Setelah kalian tadi menyimak dari animasi mana aja binatang yang bergerak dan binatang yang tidak bergerak berdasarkan definisi gerak dalam fisika. Nah, sekarang kita ke gerak lurus. Yang dimaksud dengan gerak lurus di sini merupakan gerak suatu dalam garis lurus. Yang dikatakan lurus berarti garisnya lurus ya. Nah, sebuah gerak juga dikatakan lurus jika arah kecepatan sejajar dengan kecepatan suatu benda. Nah, besaran yang akan dibahas di dalam gerak lurus ini ada 6 ya. Yang pertama ada jarak dan perpindahan. Jarak pasangannya dengan perpindahan. Jarak itu termasuk besaran skalar, perpindahan itu termasuk besaran vektor. Perbedaan besaran skala dengan besaran vektor dulu di kelas 7 pernah kita bahas ya. Ada yang masih ingat gak apa itu besaran skala dan besaran vektor? Nah, Ibu ingatkan kembali ya. Kalau besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai saja, termasuk juga jarak. Jarak hanya memiliki nilai. Sedangkan besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan arah. Berarti perpindahan itu termasuk ke dalam besaran vektor. Nah, yang kedua, besaran yang ada di dalam gerak lurus itu yaitu kelajuan dengan kecepatan pasangannya. Kalau kelajuan termasuk besaran skalar, kalau kecepatan termasuk besaran vektor. Nah, yang ketiga ada perlajuan dan percepatan. Kalau perlajuan termasuk besaran skalar, kalau percepatan termasuk besaran vektor. Oke, sekarang kita bahas satu-satu besaran-besaran yang ada dalam gerak lurus tersebut. Yang pertama tadi ada jarak dan perpindahan. Nah, di sini jarak didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Tadi jarak itu dikatakan sebagai besaran skalar, besaran yang hanya memiliki nilai saja. Sedangkan
perpindahan di sini didefinisikan sebagai perubahan kedudukan benda dihitung dari kedudukan awal dan juga merupakan besaran vektor. Jadi besaran yang memiliki nilai dan arah. Intinya perbedaan antara jarak dengan perpindahan, kalau jarak itu panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperdulikan arah, sedangkan perpindahan perubahan posisi kedudukan benda dihitung dari kedudukan awal sampai kedudukan akhir. Nah, itu perbedaan untuk jarak dan perpindahan. Nah, di sini ada sebuah contoh ya. Misalkan seseorang berjalan dari titik A ke titik B sejauh 10 cm. Kemudian dia kembali dari titik B ke titik C sejauh 6 cm. Berapa jarak dan perpindahannya? Jelas hasilnya akan berbeda ya antara jarak dengan perpindahan. Nah, jaraknya yaitu A ke B tadi 10, B ke C 6. Jadi totalnya 16 cm. Sedangkan kalau perpindahannya tadi, perpindahan itu perubahan posisi kedudukan awal sampai kedudukan akhir. Nah, jadi dari A ke B itu 10 dan dari B ke C itu 6. Dari A ke B 10, B ke C dikurangi 6. Jadi perpindahannya 4 cm. A ke B ke kanan, B ke C ke kiri, 10 dikurangi 6. Jadi 4 cm. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa contoh lagi dari jarak dan perpindahan. Bisa kalian lihat di animasi yang Ibu tayangkan di slide berikut. Oke, contoh lagi dari jarak dan perpindahan selain yang tadi Ibu sebutkan. Di sini ada kupu-kupu, bunga, dan kucing. Dari kupu-kupu ke bunga sejauh 8 cm, kemudian sejauh 8 meter, kemudian dari bunga ke kucing itu sejauh 6 meter. Nah, berapa jarak dan perpindahannya? Jelas ini akan berbeda ya. Nah, kalau jaraknya tinggal kita jumlahkan dari dari kupu-kupu ke bunga dan dari bunga ke kucing. 8 ditambah 6 jadi berapa yo? Nah, 8 tambah 6 itu pasti 14 meter. Nah, berapa untuk perpindahannya? Oke, untuk perpindahannya kita gunakan rumus Pitagoras, yaitu akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat, 8 dikali 8 berapa? Kemudian 6 dikali 6 berapa? Dijumlahkan lalu diakarkan. Hasilnya 10 meter. Itu untuk perpindahannya. Oke, selain itu ada juga contoh lain, yaitu kita lihat di animasi berikut ya. Si Tom ya, di sini Tom dia berjalan dari titik A yaitu -6, -5. Oke, kemudian dia berada di titik B di positif 5. Kemudian berbalik lagi dari B ke, kita lihat dia berhenti di berapa? Oke, dia berhenti di angka -1. Yo, ada yang tahu berapa jaraknya dan berapa perpindahannya? Oke, sekarang kita lihat jawabannya ya. Jaraknya dari A ke B. A ke 0 dulu 5, kemudian dari 0 ke B 5. 5 ditambah 5 berapa? Nah, kemudian dari B ke 0 itu 5 lagi. Dan tadi berhenti di angka 1. Jadi totalnya ada, ya bagus, totalnya itu ada 16. Kemudian sekarang perpindahannya. Nah, perpindahannya tadi dari A itu awalnya berada di -5, akhirnya berada di -1. Nah, perpindahan itu kan tadi jarak tempuh dari akhir dikurangi awal, akhirnya -1, awalnya -5. -1 dikurangi -5 yaitu positif 4. Nah, itu untuk perbedaan jarak dan perpindahan ya. Oke, di sini ada lagi animasi. Masih si Tom ya, berjalan dari titik 0, kemudian dia bergerak ke titik B. Coba perhatikan. Ya. 5 dari 0 ke B5, kemudian dia berjalan lagi balik arah. Oke, silakan sambil dihitung ya anak-anak. Ke titik A.
B ke 0 tadi 5, ke titik A5 lagi, lalu berbalik lagi dia dan berhenti di angka angka 3. Coba tebak berapa? Ya, dari O atau 0 ke B 5, dari B ke 0 lagi 5, 10, kemudian kembali lagi ke A 15, A ke 0 20 dan berhenti di angka 3. Jadi jaraknya 23. Sedangkan untuk perpindahannya yaitu awalnya tadi akhirnya 3 dan awalnya 1. Nah, jadi 3 dikurangi 1 yaitu 2 meter. Oke, yang terakhir, animasi terakhir ya, contoh jarak dan perpindahan. Nah, kita ganti bukan Tom lagi, sekarang Dogi ya. Awalnya dia berada di titik B di angka 5. Oke, Dogi bergerak ke titik 0, 5, kemudian ke A 5 lagi jadi 10. Oke, kembali lagi ke 0, 15, kembali ke B 20, lalu ke 0 lagi 25 dan berhenti di angka -3. Nah, jadi berapa? 25 tambah 3? Ya, jadi jaraknya yaitu 28. Coba sekarang perpindahannya berapa? Ya, perpindahannya akhirnya -3. Kemudian awalnya dia tadi ada di positif 5. -3 positif 5. Berapa hasilnya? Jadi -8. Oke, itu ya untuk perbedaan jarak dan perpindahan besaran yang ada dalam gerak lurus. Ya. Yang kedua, selain jarak dan perpindahan, ada kelajuan dan kecepatan. Nah, perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan yaitu tadi kelajuan itu termasuk besaran skalar, sedangkan kecepatan termasuk besaran vektor. Nah, karena kelajuan itu termasuk besaran skalar sama dengan jarak, jadi hubungan kelajuan itu sama dengan jarak, sedangkan kecepatan hubungannya sama dengan perpindahan, karena tadi perpindahan termasuk besaran vektor. Nah, untuk definisinya, untuk kelajuan itu jarak yang ditempuh per satuan waktu, sedangkan kecepatan perpindahan yang ditempuh per satuan waktu. Oke, kita masuk ke persamaan ya, karena di sini gerak dalam fisika, jadi ada persamaan atau ada rumusnya. Jadi untuk persamaan kelajuan yaitu jarak dibagi dengan waktu, sedangkan untuk kecepatan perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, atau kelajuan itu ada yang disebut juga dengan kelajuan rata-rata, yaitu jarak tempuh total, jadi secara keseluruhan dibagi dengan selang waktu totalnya. Sedangkan untuk kecepatan rata-rata resultan dari perpindahan, resultan itu total dari perpindahan dibagi dengan selang waktu totalnya. Nah, kemudian di dalam kecepatan ada yang disebut juga dengan kecepatan sesaat, yaitu kecepatan sebuah benda pada saat tertentu. Oke, untuk rumusnya selain yang tadi Ibu sebutkan, bisa dengan menggunakan lambang ya. Kalau kelajuan itu pi, kemudian kalau jarak itu s, dan waktu itu t, sama seperti kecepatan. Cuman perbedaannya kalau kecepatan pakai delta ya, delta pi sama dengan delta s per delta t, karena delta itu perubahan akhir dikurangi perubahan awal. Oke, berikutnya yang ketiga, besaran-besaran yang ada pada gerak lurus, yaitu perlajuan dengan percepatan ya. Perlajuan dengan percepatan ini didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan sebuah benda. Nah, perbedaannya kalau perlajuan itu termasuk besaran skalar, kalau percepatan termasuk besaran vektor ya. Nah, kemudian selain itu juga kecepatan didefinisikan sebagai perubahan dari kecepatan. Nah, ini untuk persamaannya, untuk persamaan yang berlaku di dalam percepatan, A delta pi per delta t, pi 2 min pi 1. Pi 2 itu akhir dikurangi awal dibagi dengan T2 dikurangi T1, yaitu waktu akhir dikurangi waktu awal. Ini untuk rumus percepatan. Kalau untuk perlajuan berarti A sama dengan pi per T ya, itu perbedaannya. Nah, ini untuk keterangan dari delta pi, yaitu perubahan kecepatan dengan satuan meter per sekon, delta t
selang waktu atau perubahan selang waktu dengan satuan sekon, dan A itu percepatannya, satuannya meter per sekon. Oke. Kemudian selain pelajuan dan percepatan, ada juga perlambatan. Di sini merupakan istilah sebagai percepatan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Oke. Jadi ketika mobil dia melaju, kecepatannya itu dan percepatannya berlawanan dengan arah gerak benda, itu dikatakan dengan perlambatan. Ya, baiklah anak-anak, itu besaran-besaran yang ada dalam gerak lurus. Sekarang gerak lurus dibagi menjadi dua, ada GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Perbedaan antara GLB dengan GLBB yaitu kalau GLB, jika gerak benda pada lintasan lurus secara teratur, dia memiliki kelajuan yang tetap atau konstan kecepatannya. Kelajuannya tetap dan kecepatannya konstan, itu GLB ya, atau gerak lurus beraturan. Nah, di sini untuk aplikasinya bisa kalian lihat ya, dan berikut data grafik hubungan jarak dengan waktu, hubungan kecepatan dengan waktu, dan hubungan percepatan terhadap waktunya. Nah, jadi ketika mobil contohnya melaju di jalan tol, dia memiliki kecepatan yang tetap. Kemudian selain itu ketika kereta api melintas di rel, itu dia memiliki kecepatannya tetap. Itu contoh dari GLB, dan masih banyak lagi contoh-contoh dari GLB. Nanti bisa kalian cari lagi ya anak-anak. Oke, berikutnya persamaan yang berlaku di dalam GLB ya. Hubungannya tadi berdasarkan hasil grafik, yaitu jarak, kecepatan, dan juga waktu. Nah, kita dapatkan S sama dengan Pi dikali T. S itu jarak, Pi itu kecepatan, dan T itu waktu ya. Nah, kemudian ciri dari GLB dari hasil grafik tadi, dia percepatannya 0, kemudian kecepatannya konstan, kemudian gerak menempuh lintasan lurus secara teratur ya. Tadi kan contohnya ketika kereta api dia sedang melaju di rel, jadi kecepatannya dia lurus secara teratur. Ketika kalian naik kereta api itu tidak bisa berhenti mendadak, kalian tidak bisa jalannya Pak ya, jantungnya grogi. Oke anak-anak, kita ya contoh dari GLB ya, ketika kereta api sedang melaju di rel. Nah, kereta api ketika sedang melaju di rel, dia tidak bisa berhenti sembarangan tempat ya. Ketika kalian kalau naik angkot, naik sepeda motor, itu kan bisa berhenti di mana aja. Nah, kalau kereta api itu ada stasiunnya, jadi dia berjalan dari stasiun A menuju ke stasiun B dengan kecepatan tetap atau kelajuan konstan ya. Nah, itu contoh dari GLB. Dan selain itu juga pesawat, ketika pesawat melaju di udara, dia tidak bisa berhenti mendadak ketika berpapasan misalkan dengan burung ya. Dia tidak bisa langsung menubruk burung tersebut, tapi dia justru dari bandara A ke bandara B ada kecepatan yang konstan. Nah, itu beberapa contoh dari GLB. Oke, berikutnya besar kecepatan sama dengan kelajuan, dan juga besar perpindahan sama dengan jarak. Itu ciri dari GLB. Ya, oke. Gerak lurus itu kan tadi dibagi menjadi dua. Ada GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang kita bahas GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan ini yaitu sebuah benda melakukan GLBB jika benda memiliki percepatan yang konstan, baik arah maupun besarnya. Kalau tadi GLB yaitu kecepatannya konstan ya, atau Pi-nya konstan. Kalau GLBB percepatannya yang konstan atau A-nya itu yang konstan. Itu perbedaan dari GLB dengan GLBB. Oke. Persamaan yang terdapat dalam GLB. Nah, di sini S sama dengan Pi0 dikali T. Pi0 itu kecepatan awal dikali dengan waktunya dikali dengan setengah A T kuadrat. A itu percepatan, T itu waktunya. Nah, itu kalau yang ditanyakannya jarak. Kalau yang ditanyakannya kecepatan akhir, Pi0 ditambah A kali T ya. Kemudian kalau
yang diketahuinya ada jarak, yang ditanyakannya kecepatan akhir Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Itu untuk persamaan-persamaan yang ada dalam GLBB. Baik anak-anak, kalian tidak perlu takut ya, di sini hanya sekilas saja. Nanti ini untuk GLBB lebih lengkapnya kalian pelajari di jenjang SMA. Di jenjang SMP hanya mengenal besaran-besaran yang ada dalam gerak lurus tadi. Oke. Berikutnya di sini untuk grafik GLBB ya, yaitu tadi dia memiliki percepatan yang konstan. Nah, untuk GLBB dibagi lagi menjadi dua, ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, di sini ada contoh grafik dari GLBB dipercepat. Misalkan ketika kalian naik kendaraan, nah kendaraan tersebut asalnya diam, kemudian kalian gas ya, jadi dia mengalami percepatan yang tetap. Oke. Kemudian, nah ini persamaan yang berlakunya. Nah kemudian berikutnya ada GLBB diperlambat. Nah kalau GLBB diperlambat, ketika kalian naik sebuah kendaraan, tiba-tiba kalian rem mendadak. Nah itu contoh dari GLBB diperlambat. Jadi kecepatannya kebalik ya, kalau tadi konstannya ada positif, kalau sekarang konstannya dia berada di negatif karena tiba-tiba berhenti mendadak, sehingga arah percepatannya itu negatif. Oke, selanjutnya nanti Ibu akan berikan soal, bisa kalian lihat di buku paketnya. Oke, baik anak-anak, untuk penjelasan gerak pada benda yang telah Ibu tadi jelaskan, coba nanti kalian isi di buku paket kalian halaman 7 ya. Untuk ayo kita selesaikan untuk soal nomor 1 dan nomor 2 itu sebagai evaluasi dari gerak pada benda. Ya, oke anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kalian. Sampai bertemu di lain waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.